Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3507 sampai bab 3508. Kelabang air untuk sementara mundur di bawah cahaya api. Semua orang di perahu menyaksikan sosok mereka menghilang di bawah air dan tidak bisa menahan nafas lega. Zhao Xie memiliki sedikit rasa bangga di wajahnya saat ini. Dia memuji pawang monyet tua itu dan berkata, "Huang tua, itu pasti kamu. Kamu sungguh luar biasa. Dengan kamu di sini kali ini, aku merasa lega." Tuan Huang mengangguk sedikit, masih mempertahankan senyum ramah di wajahnya. Setelah itu, semua orang tidak merasa nyaman dalam waktu lama. Beberapa saat kemudian, King Kong berteriak dari belakang, "Itu kelabang air." Mereka datang lagi. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak jauh di belakang perahu, kelabang air telah berkumpul lagi, lebih banyak dari sebelumnya, dan massa hitam hampir memenuhi seluruh jalur air. Apa yang terjadi? Wajah Zhao Xie langsung pucat. Pawang monyet tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Mereka sepertinya tertarik dengan bau daging manusia dan kehilangan akal sehatnya." Bahkan api tidak lagi membuat mereka takut. Saat dia berbicara, kelabang air bawah air itu sudah menyusul perahunya. Kemudian permukaan air mulai bergolak, dan kelabang air mulai melompat keluar dari air dengan ganasnya dan menyerang api di atas perahu. Setelah kelabang air menyentuh api, ia mengeluarkan suara mendesis yang keras, berputar 2 kali dan mati. Sepertinya kematian yang sangat menyakitkan. Namun kelabang air ini sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Beberapa kelabang air terus melompat dan bergegas menuju obor. Kelabang air yang tak terhitung jumlahnya terus melompat keluar dari air. Tubuh mereka membentuk busur hitam di udara, seperti setan hitam terbang di langit. Kelabang air ini lebih besar dari kelabang sebelumnya, dan tubuhnya ditutupi lendir licin yang berkilau dengan kilau yang memuakkan. Jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka tampak siap memadamkan api dengan tubuh mereka. Wajah Zhao Xie, Mad Dog, King Kong dan lainnya semuanya berubah drastis, dan mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan metode mereka tampaknya berhasil. Api mulai bergoyang karena dampaknya, dan sepertinya bisa padam kapan saja. Suara Zhao Xie bergetar, dan dia meminta bantuan trik monyet tua itu lagi. Huang, apa yang harus saya lakukan?" Pada saat ini, pawang monyet tua itu mendengus dingin, dan ada sedikit kekejaman di matanya, tanpa kebaikan sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Kelabang air ini masih ingin memakan kita. Mereka mencari kematian." Saat dia mengatakan ini, lelaki monyet tua itu mengeluarkan kantong kertas kuning dan menyerahkannya kepada monyet di bahunya. Monyet itu dengan cerdik mengambil kantong kertas itu dan membukanya dengan terampil. Di dalamnya ada bubuk obat berwarna coklat muda. Saya melihat monyet itu melompat-lompat dan dengan cepat menyebarkan bubuk tersebut ke air di sekitar perahu. Setelah bahan obat masuk ke dalam air, beberapa detik kemudian, mayat kelabang air yang tak terhitung jumlahnya mulai mengapung di atas air. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi kelabang air yang keluar dari air. Di sekitar perahu terdapat bangkai kelabang air yang padat. Mayat-mayat itu tampak menjijikkan, dikelilingi oleh slime yang berbau menjijikkan. King Kong, Mad Dog, dan lainnya semuanya terkejut dengan tipuan monyet tersebut. Dalam sekejap, kelabang air ini musnah. Bahkan Ye Chong dan Yu Xinlan tidak menyangka si penipu monyet tua punya metode seperti itu. Mata Zhao Xie membelalak dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Saya? Cao, Tuan Huang, obat jenis apa ini? Apakah obat ini sangat ampuh?"
Pawang monyet tua itu tersenyum tipis lagi dan berkata, "Saya sendiri yang menyiapkan racunnya." Anjing gila itu mengepalkan senjata di tangannya, matanya berkedip waspada, kalau-kalau masih ada kelabang air yang tidak beracun yang menyerang lagi. Meskipun King Kong baru saja ditakuti oleh kelabang air, sekarang ada ekspresi santai di wajahnya. Hingga beberapa detik kemudian, kelabang air tidak bisa bergerak lagi, dan semua orang menghela nafas lega. Anjing gila melihat mayat di atas air dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih kepada Tuan Huang kali ini. Kalau tidak, kita mungkin sudah mati." King Kong juga berkata, "Pantas saja semua orang menyebut Anda Raja Racun, Tuan Huang, Anda sangat kuat." Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang. Mata mereka penuh keterkejutan. Saya harus mengatakan bahwa racun dari trik monyet tua ini memang ampuh. Ada begitu banyak kelabang air sehingga tidak ada peluang untuk melarikan diri. Zhao Xie menjadi bangga lagi saat ini dan berkata, "Tuan Huang, Anda di sini untuk memastikan bahwa kami aman kali ini. Anda jauh lebih baik daripada sampah." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chong. Ye Chong tidak banyak bicara, hanya memandangi air dengan tenang. Meskipun kelabang air telah hilang, kita tidak bisa lengah. Mungkin ada lebih banyak bahaya di sini. Yu Xinlan berbisik kepada Ye Chong. Ye Chong mengangguk. Kali ini, si monyet tua menepuk-nepuk kepala monyet itu dengan lembut. Monyet itu seolah merasakan apresiasi dari pemiliknya, dan matanya bersinar penuh kebanggaan. Di jalur air gua, perahu membawa semua orang maju, dan tak lama kemudian sudah jauh dari tempat matinya kelabang air, dan permukaan air menjadi bersih kembali. Zhao Xie duduk di haluan kapal, menatap Ye Chong dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan senyum sinis di bibirnya. "Ye Chong, lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kakek ingin kamu bergabung." Suara Zhao Xie bergema di dalam gua, dengan sedikit provokasi. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Zhao Xie, dan hanya mengamati lingkungan sekitar secara diam-diam. "Haha, apa, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Sejujurnya, kamu hanya menjadi beban di sini." Zhao Xie menolak, dan terus mengejek. "Tanpa kamu, kapal kami akan lebih ringan." Zhao Xie merasa sedikit tidak senang saat melihat Ye Chong tidak menjawab. Dia berdiri, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata dengan keras, "Wah, kamu tidak perlu berpura-pura padaku. Menurutku, kamu hanya bersembunyi di belakang ketika kamu dalam bahaya. Tidak ada gunanya." Yu Xinlan sedikit marah, tapi Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, anjing gilalah yang berbicara. "Tuan, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Lagi pula, Tuan Zhao lah yang mencari." "Diam, anjing gila." Zhao Xie menyela anjing gila, "Kenali identitasmu. Kamu hanyalah budak keluarga Zhaoku. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku." Mad Dog menundukkan kepalanya, dan untuk sesaat, suasana menjadi sedikit canggung. Ye Chong tidak memperhatikan situasi di kapal, perhatiannya tertuju pada bagian atas gua. Saat ini, di puncak gua, seekor kelabang air berukuran besar sedang perlahan merangkak di atas gua. Tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan, sangat halus dan tersembunyi dengan baik, bahkan Yu Xinlan tidak menyadarinya. Hanya Ye Chong yang memperhatikan kelabang air. Kelabang air ini setidaknya memiliki panjang 1 meter, tubuhnya berwarna-warni, dan terlihat sangat beracun. Ye Chong memperkirakan kelabang air besar ini adalah nenek moyang kelabang air sebelumnya. Ia bersembunyi di atas gua tanpa masuk ke dalam air, sehingga tidak diracuni sampai mati. Ia telah mengikuti perahu itu, dan jelas sekali ia ingin membalas dendam. Meskipun Ye Chong menemukannya,
dia tidak mempublikasikannya. Dia berencana menggunakan kelabang air ini untuk memberi pelajaran pada Zhao Xie. Perahu terus bergerak maju, dan tiba-tiba cahaya alami muncul di depannya. King Kong berkata, "Kita hampir keluar dari gua. Apa-apaan ini? Aku akhirnya keluar dari gua yang rusak ini." Zhao Xie memarahi, "Ye Chong, kamu pecundang, keluar dari gua. Kamu orang tidak berguna." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam besar jatuh dari langit di atas gua. Kelabang air akhirnya menyerang. Kelabang air yang selama ini bersembunyi di atas gua dan mengikuti perahu, tiba-tiba melancarkan serangan. Kelabang air turun dari atas dan langsung menuju perahu. Lalu ada sedikit cahaya di pintu masuk gua, dan semua orang bisa melihat dengan jelas. Saya melihat kelabang air yang panjangnya lebih dari 1 meter. Sisiknya halus, berwarna-warni, dan berkilauan dengan cahaya yang aneh. Sepasang rahang berbentuk penjepit tampak sangat ganas di bawah cahaya. "Ya Tuhan, bahaya!" seru anjing gila. Ketika Zhao Xie melihat kelabang air jatuh tidak jauh dari kepalanya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Namun, kelabang air yang besar tidak menyerang Zhao Xie, melainkan langsung menerkam pawang monyet tua itu. Ia jatuh dengan sangat cepat, meninggalkan bau yang sangat tidak sedap di udara kemanapun ia melewatinya, yang menunjukkan betapa beracunnya ia. Mad Dog dan King Kong ketakutan. Mereka belum pernah melihat kelabang air sebesar itu. Belum lagi penampilannya yang sangat beracun dan sangat ganas. Bahkan lelaki tua yang berperan sebagai monyet pun terkejut. Meskipun racunnya sangat kuat, refleksnya tidak bagus. Pada saat ini, kelabang air yang besar hendak jatuh menimpa wajahnya. Penipu monyet tua itu tidak bereaksi sama sekali, dan sepertinya terlalu takut untuk bergerak. "Hati-hati!" Suara peringatan Ye Chong menembus suasana tegang, tapi itu sudah terlambat. Kelabang air itu seperti anak panah yang lepas dari tali, melesat langsung ke arah pemain monyet tua itu. Rahang tajam berbentuk penjepit terbuka, siap memberikan pukulan fatal pada lelaki tua itu. Dan pada momen hidup atau mati ini, Ye bersikap impulsif. Gerakannya cepat dan tepat, dan dia merebut dayung dari tangan King Kong. Lalu, Ye Chong melemparkan dayung itu tanpa ragu-ragu. Dayung itu membentuk busur sempurna di udara, menghantam kelabang air secara akurat dengan suara menerobos udara. Bang, terdengar suara keras, dan dayung itu menghantam dinding batu di sebelahnya dengan kelabang air. Bekas luka yang dalam tertinggal di dinding batu, dan tubuh kelabang air terbelah menjadi 2 bagian karena kekuatan yang luar biasa. Jus hijau berceceran di mana-mana, bahkan ada yang sampai ke perahu. Tempat di mana papan kapal bersentuhan dengan sari buah segera mulai berasap dan mengeluarkan suara mendesis. Terlihat racun kelabang air ini sangat mengejutkan. Jika bertemu dengan trik monyet lama mungkin akan mati dalam sekejap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Penipu monyet tua adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Ye Chong, matanya penuh rasa terima kasih. "Ye Chong, kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Suara pawang monyet tua itu bergetar, dan dia jelas masih ketakutan. Monyet di bahunya juga berkicau. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Ini masalah kecil." Mad Dog dan King Kong juga datang untuk memuji Ye Chong atas kehebatannya. Hanya Zhao Xie yang tidak berbicara. Wajahnya lebih gelap dari bayangan di sekitarnya, dan bibirnya sedikit bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Zhao Xie menunduk, matanya mengelak, tidak berani menatap Ye Chong, apalagi orang lain.
Yu Xinlan berdiri di samping dan melihat rasa malu Zhao Xie. Namun, tidak ada simpati di mata Yu Xinlan, hanya ejekan. Dia berjalan ke arah Zhao Xie dan memandangnya dengan merendahkan. Nadanya penuh sarkasme. Zhao Xie, bukankah kamu bilang Ye Chong tidak berguna? Bagaimana dengan sekarang? Siapa yang menyelamatkan kita? Sebelum dia selesai berbicara, Yu Xinlan mundur selangkah, menunjukkan ekspresi jijik. Kamu sangat takut sampai kencing di celana. Mendengar ini, semua orang memandang Zhao Xie. Kepala Zhao Xie menunduk, dan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya, seolah-olah dia telah ditampar keras oleh tangan yang tidak terlihat. Pantas saja dia tidak berbicara tadi. Ternyata dia ingin menutupi fakta kalau dia ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Zhao Xie merasa sangat malu ketika memikirkan ejekan sebelumnya kepada Ye Chong. Terlebih lagi, di depan wanita cantik seperti itu, saya sangat takut hingga saya kencing di celana. Sungguh memalukan dan memalukan. Meski Mad Dog dan King Kong tidak berbicara, mata mereka cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka. Mad Dog menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik kepada King Kong, saya pikir dia sedikit berani, tapi saya tidak menyangka dia begitu mudah untuk dilawan. King Kong mendengus dingin dan menjawab, benar, wajah itu tadi sudah hilang. Melihatnya seperti itu membuatku merasa malu. Mengapa Tuan Zhao bisa menjadi cucu seperti itu? Zhao Xie bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya seperti jarum. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan status dan martabatnya di tim ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah cucu Tuan Zhao. Mengandalkan reputasi Tuan Zhao, apa yang dapat dilakukan orang lain terhadapnya? Memikirkan hal ini, Zhao Xie berdiri lagi. Wajahnya penuh racun. Itu hanya kecelakaan. Bagaimana? Jangan berpikir bahwa memiliki kemampuan bukanlah hal yang istimewa. Saya adalah pemimpin tim. Semua orang harus mendengarkan saya. Tidak ada yang berbicara, dan Ye Chong hanya tersenyum. Zhao Xie melihat ejekan di wajah Ye Chong dan sangat marah saat itu. Tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Atur perahunya, terus melaju ke depan, teriak Zhao Xie. Perahu itu berada tidak jauh dari pintu masuk gua. Setelah kejadian dengan kelabang air besar, semua orang tidak beristirahat lagi dan terus bergerak maju. Saya tidak yakin apakah ada racun di dalam gua ini, jadi lebih aman untuk keluar. Pintu masuk gua terlihat sangat dekat, tetapi butuh waktu 1 jam penuh sebelum mereka mengarungi perahu keluar dari gua. Perahu perlahan-lahan berlayar keluar dari pintu masuk gua, dan pemandangan baru tiba-tiba terbuka di hadapan semua orang. Ini adalah wilayah Gunung Jiuxing, dan pemandangannya sangat indah. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat pegunungan yang bergulung-guling di kejauhan serta puncak dan puncaknya. Matahari terbenam dari pegunungan, menutupi puncak gunung dengan selubung emas. Pepohonan di dekatnya rimbun, dan berbagai bunga liar tak dikenal bermekaran di hutan, memancarkan semburan keharuman. Kerikil di tepi sungai tersapu bulat dan halus oleh air sungai, dan air sungai tenang. Matahari bersinar terang, membuat semua orang merasa hangat. Akhirnya keluar, kata King Kong, lalu dia merapat ke perahu. Zhao Xie melompat lebih dulu, diikuti oleh lelaki tua yang bermain monyet, dan kemudian anjing gila. Ye Chong dan Yu Xinlan juga turun dari perahu dan duduk di tepi pantai. Semua orang akan beristirahat sejenak di tempat ini. Anjing gila mulai menyiapkan makanan, dan Zhao Xie berlari ke samping untuk berganti pakaian. Pemain monyet tua itu terus bermain dengan monyet di bahunya. King Kong, sebaliknya, memindahkan barang-barang dari kapal satu persatu. Namun, saat King Kong sedang membawa tas koper besar, sebuah teriakan tiba-tiba memecah ketenangan di sekitarnya.
Semua orang segera melihat ke arah King Kong dan tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Saya melihat setengah kelabang air tergantung di leher King Kong. Kelabang air berwarna-warni dan cairan hijau terus mengalir keluar dari lukanya. Ia menggigit leher King Kong dengan kuat. Bersambung.